Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan kasih sayang Allah, akhir-akhir ini kita bisa menyaksikan gimana fenomena yang mungkin gak pernah kebayang oleh kita beberapa tahun yang lalu tentang fenomena masjid diramaikan oleh anak-anak muda. Jadi kalau tahun 1928 pemuda pernah melakukan sebuah gebrakan menyongsong kemerdekaan Indonesia, sekitar beberapa belas tahun kemudian Indonesia pun memproklamirkan kemerdekaannya. Jadi awalnya diinisiatifin oleh anak muda, terus baru lahir negara Indonesia. Kalau yang saya tahu, kata para ahli sejarah tuh, Sumpah Pemuda adalah momen lahirnya bangsa Indonesia, sedangkan 17 Agustus 45 adalah momen lahirnya negara Indonesia. Jadi bangsanya dulu, baru negara. Nah, kalau tahun 28 ada gebrakan anak muda dengan sebuah kongres yang kemudian puncaknya adalah Sumpah Pemuda. Tahun 2017-2018 maka kita melihat sebuah fenomena yang luar biasa juga yang terjadi kepada anak muda, di mana anak-anak muda alhamdulillah sekarang terbukti bisa banget memakmurkan masjid lebih daripada orang-orang tua mereka. Lebih ramai daripada majelis taklim ibu-ibu. Saya ini sebagai ustadz, katanya juga ya. Tahun 2007 sampai 2014 udah nikah sih waktu itu emang. Dulu tuh pengalaman saya kalau misalnya ada acara sebutlah remaja masjid PHBI diadain sama remaja masjid, itu bisa dijamin bakalan sepi. Kalau ada tabligh akbar dengan segmen anak muda, sepi pasti. Kalaupun rame, pasti yang datangnya emak-emak. Pasti itu. Pasti yang datangnya adalah orang tua anak muda itu. Dan anak mudanya jarang ke masjid dulu. Mungkin teman-teman di sini udah ada nih, cuman beda-beda masjidnya. Ada masjidnya di Jalan Braga, ya, ada beda-beda. Artinya dulu susah banget ngumpulin anak muda ke masjid. Hampir semua masjid komplain, gimana ya Ustadz biar anak-anak remaja nih mau ke masjid. Gimana ya biar pemuda-pemuda remaja masjid ini bisa bergerak ramai dan seterusnya. Seolah-olah itu harapan yang gak mungkin terwujud. Jadi kayak wish gitu, sesuatu yang gak bakalan bisa. Tapi masih berharap. Alhamdulillah dengan nikmat dari Allah, Allah yang menjadikan segala sesuatu, siang, malam dan seterusnya. Sesuatu yang dulu menjadi mimpi sekarang menjadi kenyataan, bahkan jadi makin pede nih, jadi sebuah fenomena. Masjid-masjid ramai dengan anak muda. Talim-talim ramai dengan anak muda. Sharing tentang ilmu agama ramai dengan anak muda. Bahkan bisa dibilang sama nih dengan tempat-tempat yang lain, tempat main, walaupun itu juga sesuatu yang positif, tempat untuk berhibur. Tetapi maksudnya yang dulu sepi sekarang bisa ramai. Dan ini kita syukuri teman-teman, karena ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya nggak kegeeran nih, mudah-mudahan salah satu pionirnya adalah Kota Bandung. Salah satu pionirnya nih. Kalau saya bilang satu-satunya ntar marah dengan yang lain nih. Salah satunya adalah Kota Bandung. Kemudian jadi kayak tren yang diikuti oleh teman-teman kita di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa kota di luar negeri. Ini harus kita syukuri. Momentum Sumpah Pemuda ini kita terjemahkan dengan makna kekitaan. Kayak tadi
Contohnya berani sumpah depan mertua. Itu terjemah bebas lah, mau terjemahin gimana aja ya, selama positif. Sumpah aku masih jomblo misalnya. Ini terjemahan-terjemahan yang luar biasa, kreatif. Alhamdulillah sekarang kita bisa dapat nikmat, bisa bareng-bareng di masjid. Ini nikmat dari Allah. Terus yang kedua, saya pengen ngucapin again, makasih banyak, jazakumullahu khairal jaza buat semua teman-teman yang udah istiqomah ngeramain masjid, itikaf, taklim, sholat dan seterusnya. Mudah-mudahan syiar, kalau kita nggak bisa berdakwah dengan lisan, minimal kita berdakwah dengan sunnah. Arti sunnah di sini dengan penampilan. Sunnah itu bukan cuma sunnah Nabi ya. Sunnah juga berarti dengan hal, dengan keadaan kita. Bahasa lainnya syiar. Karena ramainya anak muda di masjid itu tetap bisa ngasih semacam semangat dan motivasi buat orang lain. Oh ternyata ngaji itu sekarang agak kekinian ya gitu. Nggak takut ngaji itu kesannya kayak kurang gaul, ngaji itu kayaknya kaku, ngaji itu apa? Ternyata alhamdulillah bisa kekinian juga dan bisa zaman now lah ngaji teh. Bisa jadi salah satu fenomena anak muda zaman now. Karena tema-temanya juga zaman now banget kan, tema tema tentang status. Tadi MC tadi udah kepedean banget ya. Dulu nggak kayak gitu, dia sejak nikah sebulan yang lalu udah mulai agak berubah, kurang empati sama kita nih. Tapi saya alhamdulillah walaupun nikahnya udah lama masih empati kok, masih suka ngebully kan. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari sekian banyak jawaban tentang kuis tadi, lagian itu mah bukan mencari jawaban yang benar, hanya mencari inspirasi. Karena kehabisan ide nih apa nih, ya udah deh cari inspirasi aja dari teman-teman. Semuanya benar, cuman kalau yang lagi saya bahas sama Ino waktu itu, kita lagi ngebahas gimana ya caranya ngejadiin masjid sebagai salah satu youth space. Kita pengen di Bandung ini ada namanya youth space berbasis masjid. Artinya anak muda tuh kalau mau nongkrong di masjid. Anak muda tuh kalau mau main di masjid. Anak muda tuh kalau mau dapat wifi gratis di masjid. Mau ngecas handphone di masjid. Jadi masjid itu youthable, menyediakan banyak kebutuhan anak muda. Mau selfie di masjid ada spot selfie. Bahkan bisa dibilang tematik, tema Korea, Timur Tengah udah pasti lah ya. Korea, tinggal disesuaikan Korea berjilbab misalnya. Jadi masjid itu lebih youthable, lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak muda. Termasuk nanti mungkin di masjid ada meja jodoh. Jadi siapa yang pengen mencari pasangannya, jangan kepoin Instagram dulu, kepoin masjid. Lo masih sendiri ke masjid deh gitu. Bukan lo jangan ke masjid, ntar sendiri terus. Bukan, sebaliknya. Karena terlalu asik beribadah jadi nggak mikirin nikah kan? Nggak, sekarang gara-gara ke masjid jadi pengen nikah. Kenapa sih kamu jadi pengen nikah gitu? Sering ke masjid. Nah itu berarti masjid benar-benar menyediakan kebutuhan anak muda. Lagi ngomongin itu, gimana masjid itu menyediakan fasilitas main, segala macam, panjat dinding lah, terus basket, apalagi kalau bola kayaknya agak kegedean ya. Futsal lah minimal, skate, BMX, parkour yang mungkin kalau parkour BMX skate ini masih satu karakter. Apa aja lah termasuk bela diri, bela pasangan. Bela diri udah gak zaman sekarang, bela pasangan. Itu yang lagi kita omongin pas lagi di Loop Station. Udah ya, segitu doang, gak penting sih. Nah, malam ini saya pengen bahas tentang salah satu mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari momentum Sumpah Pemuda. Dan karena saya lagi ngebahasnya dalam momen taklim, maka akan coba dikaitkan dengan versi sejarah Islam. Walaupun sejarah bangsa kita
tidak berbenturan dengan sejarah Islam, sehingga tidak perlu dibentur-benturin. Oh, sejarah Islam nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Ada tetap Islam Indonesia atau agama apapun yang yang diakui di Indonesia, tetap selalu ada mengait dengan sejarah bangsa ini, termasuk agama Islam. Nah, kita akan bahas apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari Sumpah Pemuda dari angle Al-Quran, hadis, sejarah Islam, agama, dari angle syariah. Mungkin salah satu nih yang paling menonjol dari teks Sumpah Pemuda itu adalah kata bersatu atau kata satu. Dalam bahasa kita mungkin gampangnya persatuan lah. Itu salah satu yang paling menonjol dalam teks Sumpah Pemuda. Dari bait pertama udah ngomongin tentang persatuan, bahasa, bangsa, tanah air, dan seterusnya, bersumpah untuk bersatu. Jadi menurut saya terjemahan sumpah di depan calon mertua itu terjemahan yang paling dekat dengan makna Sumpah Pemuda. Dalam satu angle ya. Kenapa? Gak mau lagi sendiri-sendiri. Gak ada lagi gelas saya, gelas kamu, tapi gelas kita. Gak ada lagi naik mobilnya sendiri-sendiri, tapi boncengan motor berdua. Kalau perlu bawa jas hujan satu aja, jangan dua. Tapi kupluknya dua gitu ya, puncut. Maksudnya kata bersatu di dalam Sumpah Pemuda itu adalah kata kunci yang kayaknya menurut saya perlu kita angkat lagi nih. Dan alhamdulillah anak muda Bandung udah mampu menerjemahkan itu dalam realita konkret banget nih, anak muda Jawa Barat. Salah satunya kita bisa ngelihat teman-teman dari anak-anak motor, ada Briges, ada XTC, ada GBR, ada Moonrakers, mereka udah bareng nih. Kayaknya dari dulu sih udah bareng, saya aja yang kayaknya kurang update. Tapi alhamdulillah udah bareng di masjid sekarang teh. Tetap memakai pakaiannya sendiri-sendiri, anak Briges dengan pakaian Brigesnya, anak XTC dengan pakaian XTC-nya, udah mau bareng. Dan ke depan kalau saya punya mimpi, pengen bareng juga antara teman-teman anak-anak Viking, Jackmania, Aremania, dan Bonek. Amin ya. Kita ke Malang, kita ke Surabaya, kita ke Bandung, kita ke Jakarta, ini bisa bareng nih, duduk dalam satu majelis, minum kopi bareng, satu gelas berempat. Mudah-mudahan itu terwujud. Alhamdulillah teman-teman Viking sekarang udah luar biasa, panglimanya aja udah belajar tahsin ya kemarin teh, panglima udah belajar tahsin, yang di bawah-bawah jadi gurunya, guru ngajarin tahsin kepada panglimanya, bisa kayak gitu ya. Teman-teman dari Briges juga udah banyak yang belajar ngaji di Al-Latif, teman-teman XTC, Moonrakers, GBR. Ini sebuah gebrakan untuk menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam terjemahan konkret, bukan sekedar slogan. Kalau diperingati, baca lagi teks Sumpah Pemuda, itu keren. Tapi kalau nggak diterjemahkan dalam realitas, dalam kegiatan-kegiatan yang konkret, kayaknya kita baru bicara slogan dan itu mudah. Jangan ngelihat loyalitas seseorang dari meneriakkan slogan. Bisa jadi orang yang paling tegas, paling keras meneriakkan Allahu Akbar atau La ilaha illallah, belum tentu dia yang paling loyal terhadap agama, belum tentu. Walaupun itu juga sebuah kebaikan. Karena sekarang banyak banget kan yang menggunakan slogan-slogan Islam, tapi kemudian diplesetin. Bisa untuk keuntungan pribadi bisnis. Kayak terakhir ada berita akun-akun yang mengatasnamakan kemanusiaan Suriah dan Palestina, tapi ternyata itu sebuah modus penipuan. Udah dapat ratusan juta tuh, kirim ke rekening ini dan seterusnya. Banyak yang posting, ternyata itu akun-akun yang bukan lembaga-lembaga sosial. Tapi pakai slogan, ada kalimat la ilaha illallah, manggilnya akhi, antum, ana, dan seterusnya. Kan ini kalimat-kalimat yang kesannya kayaknya udah paling bold lah, udah bukan light lagi tuh. Ternyata nggak kayak gitu. Orang belum tentu yang paling setia kepada bangsa Indonesia adalah yang paling keras meneriakkan Indonesia Raya, walaupun itu sesuatu yang membanggakan. Coba terjemahin semua slogan-slogan itu dalam bentuk konkret. Slogan la ilaha illallah dalam bentuk konkret amal soleh. Slogan hasbiyallah dalam bentuk konkret. Salah satu hasbiyallah konkret apa teman-teman?
Hasbunallah deh, jangan hasbiyallah. Hasbiyallah mah jomblo ya. Nih ya, bedanya jomblo sama yang udah nikah. Kalau jomblo ngomongnya hasbiyallah, kalau udah nikah hasbunallah. Tahu artinya? Hasbiyallah cukup buat saya Allah. Kalau udah nikah cukup buat kami Allah. Beda kan? Teman-teman rata-rata hasbiyah atau hasbuna ya? Kalau saya hasbuna. Nanya panjang lagi tuh. Nah gitu ya. Maksudnya udah lama. Nah hasbunallah. Apa terjemahan konkret dari hasbiyallah atau hasbunallah? Kalau ngomong kayak gitu mah gampang. Hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Gampang ngomonginnya. Tapi menerjemahkannya dalam bentuk yang realitas konkret. Salah satunya berani menikah walaupun belum punya pekerjaan. Itu hasbiyallah banget tuh. Ketika ditanya, kamu mau ngasih makan apa untuk anak saya? Nasi pak. Sama kan ngasih makan nasi mah ya? Gimana cara ngasih makannya? Allah yang memberi makan. Calon mertuanya juga, oh kalau Allah dilibatin saya udah gak berani nolak, udah terima aja. Nah ini berarti hasbunallah nih. Terjemahan dari slogan kalimat hasbiyah atau hasbunallah. Kalau ngomongin hasbunallah doang mah gampang. Sama kayak kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pas lewat kuburan bulu kuduk segala merinding gitu ya. Berarti belum menerjemahkan. Coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba duduk di kuburan sendiri malam Jumat Kliwon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ada suara-suara yang kayak gitu, apakah kita jadi takut atau jadi gemetar atau jadi kabur? Nah di situ terjemahan yang paling konkret. Ini artinya membaca slogan gampang, menerjemahkannya yang susah. Dulu para pendahulu kita membaca slogan teks Sumpah Pemuda diterjemahkan dan konkretnya apa? Mereka benar-benar berjuang bersatu untuk menegakkan Indonesia merdeka. Sekarang kita terjemahin deh Sumpah Pemuda itu. Jangan cuma baca teksnya doang. Alhamdulillah teman-teman motor udah ngebuktiin tuh. Jadi kita belajar sama mereka tentang persatuan. Mereka udah ngebuktiin menghilangkan ego-ego kelompok atau pribadi demi kemaslahatan bersama, yaitu persatuan di antara anak-anak motor. Sehingga kalau dulu orang menyebutnya geng motor, mungkin sekarang udah gak perlu disebut kayak gitu. Karena udah jadi justru guru kita dalam belajar tentang persatuan. Oknum mah ada aja, orang Islam juga ada yang udah taat, ada yang masih belajar, ada yang cuma modus kan ya, macam-macam. Itu mah oknum. Tapi secara umum alhamdulillah ini sebuah gebrakan. Persatuan teman-teman. Cuman yang perlu kita coba realize tentang makna persatuan. Banyak orang menerjemahkan persatuan itu artinya satu tubuh. Satu tubuh. Artinya nggak boleh berbeda pakaian, nggak boleh berbeda nama, nggak boleh berbeda kelompok. Harus jadi satu kelompok. Kayaknya kalau persatuan diterjemahkan dengan terjemahan kayak gini, susah bersatu. Nggak boleh lagi pakai baju adat, susah kan? Nggak boleh lagi pakai bahasa daerah, susah. Ternyata bersatu itu bukan cuman menghilangkan identitas kita, kemudian memakai baju yang sama putih semuanya, bukan. Yang dimaksud dengan bersatu menurut Al-Quran, satu hati. Kalau dalam bahasa iklan, one heart. Satu hati. Itulah bersatu dalam konsep Al-Quran. Nanti teman-teman bisa baca di surat Ali Imran 103. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'amatihi ikhwana. Maka Allah mempersatukan hati kalian. Jadi Allah gak mempersatukan, gak boleh lagi ada istilah kabilah. Tetap aja kabilahnya dipakai. Abu Bakar dari kabilahnya Bani Taim, Umar pakai nama kabilahnya, bahkan Nabi Muhammad pakai nama kabilahnya. Orang Arab tetap mengaku sebagai orang Arab, orang Ajam mengaku sebagai orang Ajam. Cuman terus makna persatuannya apa? Hatinya yang bersatu. Jadi kalau kita pengen menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam makna kekitaan, kita belajar satu hati kepada saudara kita. Apa makna satu hati? Makna satu hati dalam bahasa Islam adalah wahdatus syu'ur, punya perasaan yang sama. Punya perasaan yang sama. Kayak kata Nabi,
orang mukmin itu seperti satu tubuh. Satu tubuh di sini bukan berarti satu organ. Beda satu organ sama satu tubuh. Yang kita terjemahkan selama ini tuh bersatu berarti satu organ. Semuanya harus jadi tangan, nggak bisa. Kalau semua jadi tangan namanya bukan tubuh kan ya, dan nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ada tangan doang. Sepotong tangan ngapain? Nggak bisa kan ya? Sehelai rambut nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nah ternyata baru bisa ngapa-ngapain kalau jadi satu tubuh bukan satu organ. Nabi mengatakan kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Satu tubuh itu ada sekian puluh bahkan ratusan organ. Sendi kita aja ada ratusan. Terus bersatunya dari angle mana nih? Kalau satu tubuh tapi beda-beda organnya. Kata Nabi, idzashtaka udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal huma. Kalau salah satu organ tubuh itu ada yang rasa sakit, maka seluruh organ tubuh itu akan ikut merasakan as-sahru wal huma, gak bisa tidur dan panas dingin. Wihdatus syu'ur, innamal mu'minun ikhwah. Wihdatus syu'ur, satu perasaan. Artinya ta'liful qulub, hatinya yang bersatu, bukan organisasinya. Organisasinya tadi tetap namanya Brigas, nggak digabung. Brigas gabung sama XTC, BX apa misalnya, BX GM, Brigas XTC Moonrakers, GBR Moonrakers, nggak perlu. Tetap aja namanya dengan nama-nama sendiri-sendiri. Viking, Jackmania, bonek, Aremania. Terus yang bersatu di bagian mana? Bajunya nggak usah disamain. Yang biru tetap biru, yang kuning tetap kuning, dan seterusnya. Terus beda, yang samanya apa? Samanya perasaan. Wahdatus syu'ur, udah sehati. Sama kalau kita dengan pasangan kita. Gimana jadi satu? Susah kan? Satu hati. Kalau udah satu hati, udah one heart, itu udah muncul yang namanya kepekaan. Sudah muncul namanya wa'yun, peka tuh. Duh, kenapa saya nggak tenang ya? Soalnya dia lagi ada masalah. Wah, satu hati nih. Jadi sebelum satu tubuh, satu hati dulu. Karena kalau nggak satu hati, nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga dakwah, salah satu misi dakwah itu adalah fannun li ta'lifil qulub. Itu definisi dakwah. Seni membujuk hati. Sehingga dalam konsep dakwah Islam, la ikraha fiddin, nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa. Kita nggak boleh maksa orang masuk Islam dengan cara gini. Ada teman kita non muslim sakit, udah gitu nggak mampu berobat. Terus kita bilang sama dia, gua bantu aja deh lu untuk berobat ke rumah sakit, semua biaya gua yang tanggung. Tapi syaratnya lu masuk Islam ya. Itu namanya ikroh, nggak boleh dalam agama. Itu namanya ikroh, memaksakan orang masuk Islam, itu nggak boleh. Terus gimana dong caranya? Ya udah bantu aja. Kalau mau ngajak dia masuk Islam nggak boleh pakai syarat. Misalnya habis kita bantu, dia udah sehat, bukan hutang, udah kita ikhlasin. Kapan-kapan ketika udah normal, kita ajak pelan-pelan, kita mungkin bisa diskusi tentang agama, kita bisa tunjukkan akhlak Islam. Dia masuk Islam karena kerelaan hatinya, itu baru namanya dakwah. Tapi kalau kita bilang, kalau lo gak masuk Islam, lo masuk neraka, lo habis, lo dimakan sama malaikat. Enggak. Bukan begitu cara berdakwah. Makanya dalam Islam, dakwah Nabi itu selalu diawali dengan kalimat basyiran wa nadhiran. Basyiran artinya berita gembira, nadhiran peringatan. Enggak pernah nadhiran wa basyiran. Pasti basyiran dulu baru nadhiran. Yang menggembirakan, yang menyenangkan. Jadi yang diomongin itu yang seru-seru, yang asik-asik, dan bukan bukan modus. Emang benar Islam itu banyak hal-hal yang nyaman, banyak hal-hal yang indah. Artinya hatinya yang dibujuk. Ta'liful qulub. Sehingga orang yang sedang dibujuk hatinya dalam konsep fikih dikenal dengan istilah mu'allaf. Mu'allaf itu bukan orang baru masuk Islam, teman-teman. Itu mah terjemahan Indonesia banget lah. Di Indonesia kan mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Padahal dia udah masuk Islam 10 tahun yang lalu masih disebut dia itu mu'allaf loh. Bukan itu arti mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang lagi dibujuk hatinya supaya mau berhijrah, supaya mau masuk Islam. Jangan-jangan kita mu'allaf. Kenapa ke masjid? Soalnya tadi ada pembagian sembako. Mu'allaf. Kenapa ke masjid? Habis baterai. Mu'allaf. Kenapa ke masjid? Ada yang lagi dikecengin. Mu'allaf tuh. Ya, kenapa hatinya masih dibujuk untuk mau beramal soleh.
Tapi yang udah ke masjid dengan kesadaran, yang udah senang bantu orang lain tanpa ada modus apapun, itu bukan mu'alaf. Orang yang masuk Islam taat sama Allah dengan kesadarannya bukan mu'alaf, muslim. Walaupun baru sedetik dia masuk Islam, sehari, sejam, tetap aja muslim. Tidak ada bedanya dia dengan kita yang Islamnya dari sejak lahir, nggak ada. Sehingga di sini kita coba renungkan teman-teman. Oh, berarti bersatu itu adalah bersatunya hati. Sehingga gara-gara kita paham ini, jangan sampai kita menuduh orang lain berpecah belah, menuduh orang lain gak mau bersatu hanya gara-gara gak mau satu organisasi. Wah, anti persatuan nih, gara-gara gak mau barengan dalam satu organisasi. Belum tentu. Selama dia tetap mencintai kita, empati, respect sama kita, maka itu persatuan. Walaupun organisasinya bisa beda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena persepsinya berbeda. Kalau perasaan, kalau pikiran susah disatuin. Tapi kalau perasaan bisa. Pikiran susah. Dimanapun saling mencintai, tetap aja persepsinya kadang-kadang beda. Nanti coba deh kalau udah pada nikah. Teman-teman jangan memaksa istri itu harus sefaham sama suami. Susah. Toh Nabi juga dengan istri beliau yang pada soleha, gak harus selalu sama pemikirannya. Nabi menurut Nabi kayak gini, menurut istrinya kayak gitu. Tapi kalau satu perasaan bisa banget. Sehingga kata Allah, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan perasaan kalian, menyatukan hati kalian. Dan kalau kita baca lagi di dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang anak muda yang melakukan sebuah gebrakan di Yordania, yang awalnya masyarakatnya itu jahiliyah, banyak kezaliman, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menzalimi yang lemah. Muncullah sekelompok kecil anak muda, lagi-lagi anak muda nih. Apa bahasa Allah? Warabatna ala qulubihim, maka kami pun mengikat hati mereka. Bukan kami satukan mereka dalam satu organisasi, bukan. Warabatna ala qulubihim, kami pun mengikat hati mereka. Sehingga gara-gara sudah terikat hatinya, rabitatul qulub, makanya ada juga istilahnya dalam dakwah itu doa rabitoh, doa meminta supaya diikatkan hati. Kalau hatinya udah terikat, hatinya udah terbujuk, hatinya udah nyatu, yang lain mah gampang. Sehingga yang perlu kita terjemahkan secara konkret dari teks Sumpah Pemuda adalah teman-teman, jaga hati teman kita, jaga perasaan teman kita, empati, respect, faham tentang apa yang membuat orang lain tersinggung, sakit hati dalam segala urusan, termasuk lewat sosmed, dalam bergaul, ketemu sama teman, di jalan, jaga perasaan orang lain. Itu makna dari persatuan. Karena kalau kita nggak jaga perasaan orang lain, kita mau ngomongin program, ngomongin wacana, ngomongin wawasan, gagasan, ngomongin organisasi apapun, nggak akan pernah bisa, nggak akan berhasil kalau hatinya udah terpecah belah. Mau dibujuk dengan apapun gak bisa kalau hatinya gak nyambung nih. Ngomongin gagasan pembangunan, ekonomi, segala macam yang rumit-rumit, yang kita juga mikirnya pusing gitu ya. Susah kalau hatinya tidak bersatu. Ngomongin tentang gimana Bandung ini menjadi kota juara gitu, kalau misalnya hati kita masih saling dengki, saling curiga, gak menghargai perasaan orang lain, susah. Gak usah jauh-jauh keluar, di dalam rumah tangga aja susah untuk bisa survive dari satu masalah kalau kita tidak bersatu hati. Udah gak ada lagi rasa sayang. Makanya Nabi SAW, salah satu misi beliau ketika hijrah ke Madinah, membuat sebuah gebrakan baru adalah ta'akhi bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansor. Namanya tetap aja beda. Boleh pakai nama yang sama, muslim, boleh juga pakai nama yang berbeda, muhajirin dan ansor. Boleh juga pakai nama kabilah, suku Aus dan suku Khazraj. Boleh juga pakai nama kabilah Quraisy. Quraisy juga terbelah-belah lagi, banyak kabilah-kabilah kecil. Boleh, apapun boleh, yang penting wahdatus syur, udah sehati ini. Sehingga ketika orang muhajirin lapar, orang ansor rasanya juga ikut lapar. Dia ngerasain gimana rasanya lapar, ngasih makan kepada muhajirin. Ada orang muhajirin jomblo, kan Abdurrahman bin Auf hijrah dalam keadaan jomblo kan ya. Ini salah satu jomblo sukses.
Tapi dia hijrah dalam keadaan belum kaya tuh. Pas lagi hijrah nggak punya apa-apa, ditinggalkan semua di Mekah. Sampai di Madinah ditawarin oleh orang Ansor. Ya udah saya cariin ya cewek-cewek Ansor yang keren-keren, banyak loh. Saya punya banyak teman-teman atau keluarga yang keren-keren. Kamu mau nggak? Kata Abdurrahman, saya belum kepikiran mau nikah. Saya mau kepikiran mempersiapkan mahar dulu. Ya udah nggak apa-apa. Asal ambil aja setengah dari pasar saya, setengah dari tokonya dikasih kepada Abdurrahman. Kenapa bisa mudah? Ngasih ini, ngasih itu segala macam. Karena hatinya udah sehati. Kenapa teman-teman kita lebih memprioritaskan keluarga kita daripada orang lain yang kita nggak kenal? Karena udah sehati. Makanya salah satu misi kita kalau kita pengen menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam makna kekinian, yuk kita sama-sama saling menjaga perasaan, menjaga hati. Yuk kita wihdatus syuur, satu perasaan di antara bangsa Indonesia atau anak-anak muda Indonesia.